Dan saya ingin dalam kesempatan ini mengumumkan beberapa hal. Pertama adalah UAS ya. UAS itu akan insya Allah akan kita lakukan minggu depan ya. Jadi sebetulnya jadwal UAS kita itu tanggal 20 sampai tanggal 31 kalau nggak salah, saya nggak tahu ya. Adik-adik lebih tahu jadwalnya karena mungkin udah beredar ya mengenai UAS itu. Nah, itu harusnya tanggal 20, tanggal 31, tapi saya percepat seminggu ya. Jadi harusnya besok itu pertemuan yang ke-14, tapi kita gunakan untuk UAS ya. Oleh karena itu ini adalah pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir kita, dan kesempatan terakhir ini akan kita gunakan untuk mungkin sedikit melihat lagi apa yang pernah kita dapatkan dalam buku sebelumnya. Terus juga pengumuman ya yang tadi, pengumuman mengenai UAS bahwa minggu depan UAS-nya kita lakukan untuk mata kuliah ini biar nyicil ya, supaya nggak tabrak-tabrakan dengan UAS-UAS yang lain, sehingga adik-adik punya waktu untuk mengerjakan UAS yang lain ya. Ini saya dahulukan seminggu ya, lebih dulu, walaupun mungkin nanti pengumuman hasilnya mengikuti jadwal ya. Nah, dalam kesempatan terakhir ini barangkali saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkuliahan kita tentang sosiologi agama. Tentu saya adik-adik segera akan tahu bahwa apa yang saya sampaikan itu sebetulnya dalam mata kuliah ini nggak terlalu banyak ya, karena kesempatan untuk menjelaskan sosiologi agama itu sebetulnya kalau hanya satu semester 12 atau 14 kali pertemuan tentu kurang ya. Karena di tempat lain, di tetangga kita itu sosiologi agama itu bukan hanya sekedar mata kuliah, tapi prodi ya. Itu jurusan atau prodi. Jadi begitu luasnya ya cakupan dari mata kuliah ini sampai memungkinkan untuk dijadikan prodi tersendiri. Dan mungkin ini satu-satunya di dunia di mana ada perguruan tinggi sosiologinya kok ada dua macam, sosiologi agama di Usuluddin dan sosiologi umum ya, sosiologi tanpa embel-embel ya di SUM. Ya ini namanya juga kehidupan ya. Kehidupan maksudnya inilah dinamika dalam ilmu pengetahuan, jadi memang unik, tapi ya kita menyikapinya biasa-biasa saja karena ini hanya persoalan tata kelola ya, tata kelola, dan mungkin ya memang takdirnya UIN di sini, UIN kita ini untuk memiliki dua sosiologi, dan itu saya rasa nggak masalah dan baik-baik aja. Mungkin di masa depan akan ada kolaborasi yang lebih erat dan produktif di antara dua bagian sosiologi ini ya, karena sosiologi agama di Usuluddin itu memang secara keilmuan ya matang ya, walaupun mereka lebih muda dari kita ya, namun secara akademik matang karena dia ada dalam Fakultas Usuluddin, di mana Fakultas Usuluddin itu memang core-nya ya, core-nya filsafat. Jadi di wilayah-wilayah di mana ada tradisi filsafat yang kuat, itu biasanya sosiologi itu juga kuat, karena sosiologi itu sendiri sebetulnya varian dari filsafat. Ya. Persisnya adalah sosiologi itu adalah filsafat sosial. Kalau ditanya lalu apa bedanya sosiologi dengan filsafat sosial? Ya bedanya tipis-tipis saja. Ya, ini yang disebut sosiologi itu apabila filsafatnya itu juga dimasukkan ke dalam dirinya itu sebuah kajian empiris. Karena yang namanya filsafat itu tidak masuk ke wilayah empiris ya, bukan ranahnya filsafat untuk kajian-kajian empiris, itu kajian ilmu sosial yang empiris.
Jadi andai kata di sosiologi ini nggak ada penelitian empirisnya, itu dia jadi filsafat. Jadi bedanya filsafat dengan sosiologi itu hanya apakah dalam mata kuliah atau dalam disiplin itu ada elemen penelitian sosialnya, penelitian lapangannya. Kalau ada berarti itu sosiologi, kalau nggak ada namanya filsafat. Walaupun dalam fakta ya kadang-kadang ya campur baur lagi karena sering kali topik-topik mahasiswa sosiologi itu juga filsafat. Nggak ada penelitian empirisnya, jadi dia hanya meneliti misalnya pemikiran sosial siapa gitu. Pemikiran sosial Ibnu Khaldun itu kan jadinya filsafat, filsafat sosial. Tapi ya sekali lagi itu nggak masalah, ya itu hanya dinamika dalam cara perguruan tinggi untuk manage perkuliahan, memanage jurusan ya, membuat inovasi yang unik ya, karena setiap tahun tuh selalu muncul tuh prodi-prodi baru ya, bahkan prodi yang kadang-kadang sebetulnya sajanya ya lucu gitu, tapi mungkin karena permintaan pasar lalu prodinya dibuat atau mata kuliahnya dibuat, walaupun isinya ya itu aja mungkin ya. Jadi sekarang itu prodi itu mungkin jumlahnya udah ratusan, dan setiap tahun jumlah prodi baru itu tumbuh muncul lagi ya. Jadi ada prodi-prodi atau kajian dalam ilmu ekonomi, politik, ilmu pemerintahan, antropologi, sejarah itu mata kuliah untuk mengakomodir perkembangan baru ya dalam dunia sosial. Muncul prodi-prodi, bahkan dengan nama-nama yang unik-unik ya, karena memang tiap tahun memang didaftarkan memang itu berbagai prodi-prodi baru. Jadi di UIN kita itu ada dua sosiologi agama di Usuluddin dan sosiologi. Tadi saya katakan bahwa tradisi Usuluddin itu memang filsafat. Jadi kelebihan orang Usuluddin itu memang filsafatnya kuat. Dan itu sejak dulu, makanya di UIN kita, mungkin juga UIN seluruh Indonesia, biasanya fakultas yang kuat itu ya Usuluddin itu biasanya fakultas tua ya, fakultas yang paling punya karakter akademik itu Usuluddin, karena memang tradisi akademiknya udah kokoh di sana, diikuti oleh fakultas syariah. Maka dalam peta percaturan politik internal kampus, misalnya pemilihan rektor itu biasanya bolak-balik yang jadi rektor kalau nggak orang Usuluddin ya syariah, yang lain itu anak bawang. Fakultas Hadap, Fakultas Dakwah, Tarbiyah itu jumlah mahasiswanya besar, tapi dalam ranah keilmuan dia anak bawang ya, jadi nggak terlalu dilirik ya. Yang kuat itu memang studi filsafat dan hukum yang ada di Usuluddin maupun syariah. Jadi tidak heran kalau rektor kalau Usuluddin syariah, selalu begitu karena memang mereka kuat sekali itu. Nah, mungkin juga adik-adik bisa ya melihat bagaimana teman-teman sosiologi agama di Usuluddin itu membuat skripsi, karena skripsinya itu memang berisi ya, karena ada komponen filsafat yang sangat kuat. Nah, itu mungkin juga untuk introspeksi untuk sosiologi visum, karena sosiologi visum ini memang katakanlah semacam merintis dari awal ya, modalnya itu memang modal nol dalam pengertian bahwa dia dilahirkan di fakultas yang juga baru ya, visum itu baru, jadi belum ada sejarahnya secara akademik, belum ada Bang. Visum itu fakultas baru, terus sosiologinya juga prodi baru atau jurusan baru, sehingga semuanya seakan-akan mulai dari nol, dan dosen-dosennya juga rekrutmen baru ya, jadi dan latar belakangnya sedikit majemuk, jadi belum ada identitas yang cukup
kuat untuk dikenal sebagai ini loh sosiologinya UIN. Karena ya karena itu ya faktor yang demikian itu, sehingga kemudian ada tuntutan dari UIN untuk bagaimana membuat sosiologi visum itu berkarakter lokal, dan pengertian bahwa karena ini UIN sebuah perguruan tinggi negeri, ya mestinya sosiologinya itu ya berbau-bau Islam gitu ya, bukan sosiologi umum. Karena kalau orang jualan itu, kalau kita jualannya sama dengan raksasa itu ya nanti nggak laku sini ya. Misalnya sosiologinya ya copy paste dari sosiologi UGM, ya kita nggak akan kebagian apa-apa, karena nah ini baru pada sosiologi UGM udah tahun berapa itu, udah tahun 60-an udah ada, kalau kita kan baru. Nah, jualannya sama karena udah jadi supermarket di sini, baru mau bikin warung ya kan, yang dijual barangnya sama. Jadi mestinya kita punya penawaran mengenai keilmuan sosiologi itu yang punya karakter UIN. Dan itu yang dimaksud adalah Islam. Sehingga dalam kurikulum itu berkali-kali dirubah, selalu ada mata kuliah sosiologi Islam dan sejenisnya, misalnya sosiologi pesantren, apa termasuk sosiologi agama ini sebenarnya sebuah apa namanya politik untuk mengarahkan sosiologi UIN itu biar nggak mengikuti di belakangnya UGM. Nah, jadi itu apa namanya tantangan-tantangan sosiologi visum untuk mencari jati diri, dan disitulah posisi dari mata kuliah sosiologi agama. Itu arahnya ke sana. Sehingga kita punya agenda sebetulnya untuk membuat sosiologi kita itu memiliki ciri-ciri yang khas Islam. Dan untuk sosiologi Islam itu saya rasa ada mata kuliahnya sendiri ya di sosiologi. Jadi bukan di sosiologi agama, tapi mungkin di sosiologi pesantren, apa sosiologi Islam apa gitu ya, atau apa namanya filsafat sosial dalam Islam atau semacam itulah, kira-kira kayak gitu. Jadi di sana, sedangkan sosiologi agama ini ya bukan wilayah sosiologi Islam, karena ini adalah cabang dari sosiologi umum ya. Dan sosiologi agama ini sudah setua sosiologi itu sendiri, karena tokoh-tokoh pendiri sosiologi itu awal-awalnya memang berkarier atau mencurahkan perhatiannya dalam studi-studi masyarakat agama gitu. Kalau Weber itu sudah jelas kan, dia meneliti tentang orang-orang Yahudi, masyarakat Yahudi, Katolik dan Protestan, dan Weber ingin tahu bagaimana pengaruh dari keyakinan agama itu masing-masing itu pada performa mereka dalam kehidupan ekonomi. Jadi dia membuat sebuah tesis mengenai etika Protestan dan spirit kapitalisme. Karena dalam studinya itu dia menunjukkan bahwa orang-orang Protestan itu punya prestasi duniawi yang melebihi orang-orang Katolik khususnya dan Yahudi, karena cara mereka menafsirkan ajaran itu sedemikian rupa sehingga tafsiran itu sangat match ya dengan bagaimana membuat prestasi dalam perusahaan sehingga perusahaan bisa lebih menghasilkan kesejahteraan dibanding dari cara berpikirnya orang Katolik dan Yahudi misalnya kayak gitu. Itu kalau Weber itu jelas-jelas memang sosiologi agama. Tetapi yang dua lagi itu juga sosiologi agama, misalnya kayak Durkheim itu dia meneliti tentang totem ya, totem di Australia, dan itu juga sedikit banyak dia melihat agama dan fungsinya sebagai faktor yang menyatukan masyarakat. Jadi Durkheim itu kira-kira studinya kayak gitu. Hanya Marx ini yang tidak secara khusus tentang agama, namun dalam uraian-uraian sosiologi ekonominya jelas sekali bahwa
Marx itu menyebut-nyebut agama ya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi realitas sosial ya. Di mana agamawan itu dilihatnya seringkali berkolaborasi dengan para pemilik pabrik untuk menghegemoni atau memanfaatkan orang-orang miskin, para buruh untuk mereka menumpuk kekayaan. Jadi di sini agama dilihat sebagai racun istilahnya. Yang dengan agama itu para buruh dan orang-orang miskin itu nggak sadar kalau dikerjain. Jadi agama itu candu atau semacam itu. Akhirnya secara umum ketiga pendiri sosiologinya ya dia berbicara juga tentang agama ya. Akhirnya menjadi sosiologi agama dengan perspektifnya sendiri-sendiri ya. Kita udah belajar bagaimana Durkheim, Weber, dan Karl Marx mencoba melihat agama dalam konteks masyarakat. Jadi kalau Weber mungkin banyak positifnya ya, banyak positifnya melihat peran agama itu, di mana agama memberi kontribusi ya, agama memberi kontribusi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau Marx itu malah sebaliknya, yang melihat agama itu adalah justru elemen yang mengekalkan ya, kemiskinan masyarakat. Ada cara-cara beragama yang dengan cara itu kemudian para orang-orang kaya dan agamawan itu bersatu ya, untuk membuat sebuah wacana keagamaan yang akhirnya mencegah orang-orang miskin itu untuk berpikir bahwa mereka itu sedang ditindas. Kira-kira, jadi Marx itu melihat sisi buruknya agama. Sedangkan Durkheim ya cenderung juga positif, kalau itu mirip-mirip Weber, namun beda kalau tadi agama yang mempengaruhi realitas sosial sebagaimana yang distudikan oleh Weber, Durkheim dan sebaliknya, di mana kekuatan agama itu begitu kuat sehingga masyarakat itu bisa berada dalam satu kehidupan yang harmoni ya. Karena agama memberi cara bagaimana masyarakat itu punya pedoman bersama dalam hidup dengan nilai-nilai yang diacu sebagai kebudayaan milik bersama. Jadi mereka tiga orang ini saling melengkapi melihat peran agama dalam masyarakat, dan pandangan-pandangan mereka ini bisa dilihat di banyak sekali buku. Mungkin seluruh buku sosiologi pasti ngomongin. Jika ini jangan sampai terbatas dengan bacaan yang saya kasih ya. Saya kasih bacaan itu bacaan yang paling mudah ya, yang paling mudah. Maksudnya ya karena nih kuliahnya waktunya terbatas, jadi bahannya terbatas. Tetapi saya berharap teman-teman ini enggak lalu menganggap ya itu bukunya. Tentu aja enggak ya, ada buku-buku penting yang lebih keren, yang lebih canggih, bahkan mungkin dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggris, yang itu perlu sekali dibaca oleh mas sosiologi untuk mengerti lebih luas, lebih tajam mengenai apa itu agama menurut tiga pendiri sosiologi. Jadi itu, dan kemudian juga ada suatu sampai mana saya ngomong ya, ada satu cara ya, kemudian orang belakangan itu meramu ya ketiga pikiran itu untuk menjadi sebuah teori baru tentang agama. Yang kita contohkan di sini adalah Peter L. Berger ya, sebagaimana ya. Itu pun hanya satu ya. Sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh yang bisa, misalnya ada Habermas. Ya. Habermas itu juga meramu ketika pikiran itu, tapi waktunya udah habis ya. Kemudian ada lagi beberapa
pikiran-pikiran tentang sosiologi agama ya yang tidak boleh dilewatkan ya. Jadi cukup banyak dan saya rasa itu nanti bisa nanti berdalam menurut minat kita pribadi ya ke arah-arah itu. Jadi itulah yang tadi saya katakan, yang saya kasih itu memang sangat terbatas dan mudah-mudahan itu cukup untuk bekal ya. Jadi ini hanya untuk pemantik ya, untuk modal awal aja. Terus terusnya nanti ada bisa kembangkan sendiri. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai materi yang dulu ya. Mudah-mudahan ada gunanya walaupun belum sempurna ya. Dan barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang sudah disampaikan atau tentang UAS, mungkin ada yang belum jelas supaya nanti nggak ada kebingungan mengenai pelaksanaan UAS. Jadi nanti lihat terus, dipantau terus classroom-nya karena UAS-nya akan berlangsung melalui classroom ya. Nanti bahannya juga akan saya kasih bersamaan dengan UAS-nya. Jadi kalau minggu ini saya nggak mengirim apa-apa di classroom, nggak ada bahan baru yang saya sampaikan. Monggo, kali ada pertanyaan. Pertanyaan tentang ujian maupun pertanyaan tentang materi yang sudah diberikan. Silakan. Ini udah 34 orang ya, banyak yang hadir. Silakan. Puspo mau nanya nggak? Silakan. Wah, luar biasa nih. Kelasnya tenang ini. Ini kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya. Monggo yang mau tanya silakan. Pak izin bertanya. Ya, Reza. Itu nanti UASnya dikerjakan hari itu juga atau kayak ada waktu 3 hari atau Ya, 2 hari ada gitu? waktunya. Ada waktunya. Enggak hari itu juga, tapi ada waktunya. Berarti kayak tugas-tugas yang kemarin itu? Ya, kira-kira kayak gitu. Oke Pak, baik. Terima kasih. Oke, yang lain? Umi mau nanya? Belum, Pak, belum. Belum. Ini semester 5 ya? Semester 3, Semester Pak. 3, Pak. Oh, semester 3. Oh, semester 3 ya? Oh, semester 3. Udah pernah dapat sosiologi Islam belum? Apa sosiologi pesantren atau semacam itu? Belum, Pak. Belum ya? Terus Pak Norma udah ketemu Pak Norma ya? Udah. Kalau Pak Zainal? Sudah, Enggak. Pak. Udah, Pak. Pak Zainal ngajar apa? Pengantar sosiologi apa teori sosiologi klasik? Teori sosiologi modern? Pak Zen apa? Ngajar apa dia? Psikologi sosial, Pak. Oh, psikologi sosial. Jadi Pak Zen itu mungkin
bagus ya jadi contoh ya untuk mahasiswa sosiologi, karena Pak Zainal ini dulu kuliahnya double ya, jadi dia tuh ijazahnya double-double gitu. Dia tamatan Usuluddin S1-nya, tapi juga sosiologi UGM ya. Terus S2-nya CS di UGM. Itu yang studi antaragama di UGM ya. Terus dia juga dapat S2 lagi sosiologi di Amerika. Terus setelah selesai S2-nya dia dapat lagi beasiswa di CS UGM. Tapi kemudian juga diterima di Australia ya. Tapi yang di Australia ini meminta dia untuk tidak boleh double. Jadi Pak Zainal tuh doktornya hanya satu. Kalau misalnya boleh, Pak Zainal tuh ijazahnya double semua itu. S1-nya double, S2-nya double, S3-nya double gitu. Jadi mungkin dia sangat bagus ya, ideal untuk dijadikan contoh adik-adik di mana dia bisa begitu tepat ya, bisa begitu ideal ya mengikuti dua ranah keilmuan ya, ilmu agama dan ilmu sekular ya, sosiologi, sehingga saya rasa ini juga bisa jadi contoh adik-adik kalau berminat untuk S2 atau S3, artinya sangat mungkin ya, karena UIN ini kan perguruan tinggi yang cukup dilihat ya di dunia, karena alumninya juga kuat-kuat ya. Dan nanti kalau nggak salah, kalau GUL ya itu ada, kita itu program internasional sosiologi internasionalnya itu ada. Jadi memang nanti arahnya ke sana ya. Jadi kalau misalnya punya minat yang besar untuk karena karier akademik, adik-adik ini udah tepat mengikuti kuliah di Visum ya. Dan nah ini apa namanya, statusnya juga A ya. Jadi ijazah UIN sosiologi ini tentu terpakai ya di perguruan tinggi manapun, asal kita punya kemampuan untuk mengikuti atau memenuhi syarat untuk mengikuti kuliah di tempat, berbagai tempat ya. Terus sosiologi juga saya rasa udah punya ya alumni yang kemudian mengajar di sosiologi juga. Itu Mas BJ ya. Mas BJ itu adalah alumni sosiologi pertama yang menjadi dosen di sosiologi. Dia S2-nya dari Turki ya. Dari Turki kebetulan orangnya pinter juga itu, pinter menulis, banyak buku yang ditulisnya ya. Bahasanya juga bagus. Nah itu juga bisa nanti adik-adik belajar dengan Mas BJ tentang teknik menulis ya, karena ini kaitannya dengan sosiologi itu memang ada ilmu bantu yang sangat menolong ya, yakni kemampuan untuk menulis artikel-artikel akademik maupun artikel populer yang basisnya itu adalah pengetahuan sosiologi. Saya rasa menarik sekali perjalanannya Mas BJ ya. Udah pernah ketemu belum dengan BJ Sucipto? Sudah diajar? Mata kuliah apa? Sudah, Pak. Mata kuliahnya apa? Teori sosiologi modern, Pak. Oh, teori sosiologi modern. Ya, jadi itu ya. Saya rasa ini adik-adik tepat sekali masuk jurusan ini, dan ini ya buku-buku tentang sosiologi itu juga banyak ya. Saya lihat di apa namanya di internet tuh buku-buku PDF tentang sosiologi maupun sosiologi agama tuh udah lumayan ya. Kalau sosiologi agama mungkin bukunya bisa sampai 7 atau 8 tuh ada ya, buku-buku yang utuh ya tentang sosiologi agama. Nah itu bisa disadap ya, bisa disedot untuk dibaca. Atau kalau mau cari perusahaan ya ada, karena memang itu buku dipakai biasanya oleh mahasiswa-mahasiswa ilmu sosial. Jadi teori sosiologi itu bukan hanya dibaca oleh mahasiswa sosiologi, tapi
tapi juga oleh mahasiswa ilmu lain, karena teori itu kan sifatnya sebetulnya yang namanya teori itu nggak bisa diklaim ya. Ini milik sosiologi apa ilmu politik, apa ilmu ekonomi, itu teori ya teori sebetulnya. Itu ada wilayah epistemologi tersendiri di mana teori apapun itu bisa digunakan untuk penelitian di ranah keilmuan apapun. Ya seperti sosiologi sendiri kan, banyak sekali teorinya itu dibuat atau dibangun bukan oleh sosiolog. Bahkan ada teori-teori yang kuat itu malah dihasilkan oleh misalnya fisikawan. Cukup banyak itu. Atau biologiwan, ya, biolog ya. Jadi ahli biologi lalu kemudian melahirkan sebuah teori dan teorinya itu ternyata tepat untuk dipakai sebagai untuk memperkaya apa namanya cara pandang sosiologi. Jadi antar disiplin ilmu itu sebetulnya ada pintu ya, tempat atau ada hal apa pagernya itu nggak tertutup rapat gitu, tapi ada celah di antara disiplin itu untuk saling menyambangi ya, saling menyambangi dan bahkan mungkin menarik sekali apabila ada teori-teori di luar sosiologi yang bisa kita gunakan untuk apa namanya meneliti sebuah fenomena sosial. Mengapa demikian ya, karena manusia itu kan ya kurang lebih binatang sebetulnya ya. Jadi teori-teori tentang binatang itu bisa dipakai. Misalnya ada penelitian yang panjang mengenai masyarakat singa mungkin ya. Mungkin bisa dipakai hukum-hukum tentang kesingaan itu untuk membaca pola-pola komunitas manusia, karena cara bercorak sosial. Di situ ada pemimpinnya kan. Di situ ada dan ada aturan ya yang harus diikuti di situ, bahkan ada hukum besi yang berlaku dalam keluarga singa. Jadi sang ayah itu yang paling ganteng sendiri dengan surainya itu ya, itu hanya mau menerima kehadiran anaknya sendiri dalam komunitas itu. Jadi kalau anaknya orang lain pasti disikat, pasti dibunuhnya. Jadi misalnya kalau dia naksir siapa gitu ya, mbok-mboknya masih punya anak ya, anaknya dibunuh supaya dia bisa ngawinin mbok-mbok itu dan mbok-mbok itu nanti jadi permaisurinya. Dan menarik sekali dalam masyarakat singa itu, yang mencari nafkah itu bukan singa laki-laki ya, bukan singa jantan, tapi mbok-mbok itu yang apa namanya berburu itu ya. Jadi ibu-ibu para ratu singa itu dengan sepupunya, dengan bibi-bibinya itulah kalau misalnya ngejar mangsa itu ya mereka itu yang mencari, yang mengejar ya, berburu itu mereka gitu. Jadi sang raja ini hanya jadi simbol karena dia membela menjadi simbol perlindungan kepada kelompok. Sebab kalau ada kelompok singa nggak ada jantannya itu gampang sekali diserang dan dihancurkan oleh kelompok singa yang lain. Tapi kalau ada singa jantan yang kuat di situ, apalagi kalau singa jantannya itu bersaudara gitu, misalnya kembar 2 apa kembar 3, itu kelompok itu akan aman karena nggak ada masyarakat binatang lain yang berani menyerang itu, entah itu masyarakat singa sendiri atau kelompok-kelompok binatang yang lain yang juga bersifat sosial, misalnya anjing hutan atau dubuk ya. Dubuk itu apa? Hyena ya. Itu kan kompetitor singa itu, sesama pemakan daging. Itu kalau nggak hati-hati hyena itu gila-gilaan itu. Oh, serem itu ya, walaupun badannya kecil tapi kalau merobek mangsa itu mengerikan karena mangsa masih hidup tuh udah ditelan, udah dirobek-robek. Jadi dia nggak ada tata tertib kayak singa. Singa tuh kalau membunuh, menyerang itu membunuh dulu, udah mati baru dimakan, dicekik dulu leher-leher. Kalau hyena tuh enggak, mana ketemunya, mana pantat ditarik pantatnya dulu, padahal apa kerbonya atau kijangnya masih hidup. Jadi
Mengerikan itu kalau nggak ada simbol ya, simbol sang jantan untuk membela kelompok itu, kelompok singa itu berbahaya. Jadi pentingnya si jantan itu adalah sebagai simbol. Tetapi yang berburu sendiri, yang bekerja keras mencari nafkah itu ibu-ibu singa dan bibit-bibitnya itu untuk merawat anak-anak. Jadi mereka menyusui, mencari nafkah. Dan kalau sudah dapat buruannya, tapi yang makan duluan ya yang jantan dulu. Jadi sang raja itu kalau misalnya udah dapat kerbaunya ya dia tinggal lari-lari di belakang. Kalau dia datang ya ratu-ratunya pada menyingkir, apalagi anak-anaknya. Dia makan duluan. Jadi ada keteraturan di masyarakat singa itu yang mungkin kita bisa melihat mungkin kurang lebih masyarakat manusia juga begitu. Di mana kepala keluarga itu simbol dari, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada teori-teori sosiologi yang terinspirasi dari biologi itu ada. Karena diasumsikan bahwa manusia itu ya memang hewan ya. Hanya hewan yang punya kemampuan untuk berpikir, hanya itu bedanya. Tetapi selebihnya sifat-sifat manusia itu memang hewan ya. Jadi misalnya homo homini lupus ya. Sampai ada teori-teori mengenai evolusionisme ya, di mana yang kuat itulah yang menang. Jadi hukum-hukum mengenai seleksi alam itu memang berlaku pada manusia persis sama, di mana manusia itu juga saling menyerang satu sama lain. Coba kita lihat negara-negara itu saling membangun sistem persenjataan. Untuk apa sebetulnya? Ya supaya ada titik di mana negara itu bisa berdamai. Jadi memang ada hukum-hukum sosial yang paradok. Untuk bisa berdamai, orang harus siap perang ya. Jadi apabila negara-negara itu siap perang, maka bisa dicari titik temu untuk mereka berdamai. Jadi aneh ya, masyarakat manusia itu aneh. Orang yang lemah secara militer itu hanya jadi santapan orang, akan diperlakukan semena-mena oleh. Ternyata memang di dunia binatang juga gitu ya, yang lemah-lemah itu ya mati biasanya. Jadi memang kejam ya. Nah, kita nggak tahu persis bagaimana ini diterjemahkan lebih lanjut dalam kehidupan manusia, dan saya rasa itu yang membuat studi sosiologi itu menarik. Khususnya karena manusia itu mengenal dimensi-dimensi rohani ya. Sehingga muncul kayak sosiologi agama itu karena ada dimensi sacred canopy atau tudung suci ya menurut Peter Alberter. Agama itu menjadi tudung suci yang membuat masyarakat itu punya satu pedoman untuk supaya mereka bisa hidup berdampingan secara damai. Jadi itu yang Durkheim sebagai totem ya. Totem atau apa? Totem itu kayak simbol benda yang dijadikan simbol persatuan di antara komunitas itu. Nah, tentu dalam studi Durkheim totem itu sifatnya agamis ya. Agamis tapi bukan dalam pengertian agamis wahyu. Jadi dia melihat totem itu bukan sebuah kekuatan yang datang dari wahyu, tapi itu merupakan hasil dari cara masyarakat itu dari waktu ke waktu untuk menciptakan benda yang mereka anggap itu sebagai cara mereka untuk bisa hidup bersama. Yang itu yang disebut masyarakat. Nah, para sosiolog yang awal-awal kayak Durkheim atau Marx itu tidak percaya dengan Tuhan, sehingga tidak ada dalam agenda mereka itu untuk berbicara tentang Tuhan, karena mereka kan dasar filosofisnya itu, sosiologi ini dasar filosofisnya materialisme. Jadi tidak ada tentang agama, tentang Tuhan itu nggak ada. Jadi kalau kita berbicara tentang sosiologi agama itu nggak ada hubungannya dengan aspek wahyu atau Tuhan ya, sebagaimana yang kita kenal sebagai Muslim atau sebagai seorang Kristiani. Yang dimaksud sosiologi agama itu bukan sosiologi tentang wahyu, tetapi sosiologi di mana masyarakat itu menciptakan Tuhannya sendiri, menciptakan wahyunya sendiri, yang mereka tuh mungkin menurut Marx ya ketipu, dipikirnya itu wahyu, padahal itu bukan wahyu, itu hasil kreasi masyarakat sendiri yang dianggap sebagai datang dari dunia luar. Jadi mereka selalu melihat wahyu itu dalam dimensi yang berbeda kalau dari orang
beriman, beragama melihat wahyu. Jadi kalau orang beragama tuh kita jelas cara pandang kita. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Tetapi dalam sosiologi agama cara pandangnya itu terbalik. Bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tetapi melainkan manusialah yang menciptakan Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah hasil kreasi manusia. Jadi sehingga itulah makanya kemudian Tuhan dalam sosiologi bisa diteliti menjadi empiris karena Tuhannya itu Tuhan yang bisa diketahui asal usulnya ya, dibikin sendiri oleh orang kok. Manusia itu menciptakan Tuhan, itulah dalil sosiologi ya tentang agama. Bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi manusialah yang menciptakan Tuhan. Jadi itu cara pandang, cara berpikir sosiologi. Nah ini harus betul-betul dilihat cara berpikirnya supaya narasi-narasi sosiologi agama itu jangan sampai mirip-mirip khutbah Jumat ya. Kadang-kadang ada skripsi kok mirip-mirip khutbah Jumat karena mahasiswanya ternyata melihat atau berpikir seperti orang dalam tanda kutip seperti orang beriman gitu. Kita diciptakan oleh Allah dan bahwa nasib kita ini adalah takdir. Nah, itu kalau Mak tuh marah betul kalau kok nasib kok takdir. Bukan yang membuat kamu miskin adalah kamu sendiri kata Mak. Masa Tuhan yang membuat kamu? Sudah Tuhan yang diciptakan lalu kemudian kita menikmati hidup yang susah, padahal kesusahan itu diciptakan sendiri oleh manusia, bukan karena takdir. Dan manusia harus tahu bahwa dia harus berjuang untuk keluar dari kemiskinan itu. Sebab kalau mereka nggak bersatu, mereka bagaimana bisa mengubah dirinya sendiri. Karena kemiskinan itu kadang-kadang sengaja dikonstruksi oleh kelompok manusia yang kuat untuk menjamin mereka tetap hidup enak di atas orang-orang miskin yang mayoritas itu. Jadi perjuangan untuk menentang rezim itu sangat keras dalam paradigma Marx karena kemiskinan itu sengaja diciptakan bukan karena takdir Tuhan. Itu kalau orang berbicara tentang kemiskinan sebagai takdir Tuhan itu yang disebut Marx sebagai racun itu. Jadi iman itu racun menurut Karl Marx. Tapi itu cara berpikir Marx yang saya rasa sebetulnya baik ya, positif. Kalau orang beragama nggak berpikir kayak gitu nanti dia menjadi jabariyah. Dia nggak mau mengubah nasibnya sendiri, padahal Al-Quran juga mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa sampai mereka mengubah nasibnya sendiri. Kelihatannya Marxian sekali ya ayat. Sebetulnya bukan Marxian ayat. Marx itu yang meniru Quran. Quran itu pembela keadilan, orang beragama itu kan pembela keadilan. Walaupun tentu saja dalam sejarah agama kita sering menyaksikan bahwa agama bukan hanya kadang-kadang pembela keadilan, tapi sering-seringnya adalah agama itu mengekalkan ketidakadilan. Itu kan sering itu kejadian kayak gitu. Nah, di sini sosiologi menjadi penting dalam kasus apa agama itu ternyata malah menjadi penyebab ketidakadilan di kalangan manusia. Jadi di sini agama menjadi kambing hitam. Kalau para agamawan nggak akan mampu berpikir kayak gitu karena paradigma mereka adalah membela agama. Tetapi kalau para sosiolog cara berpikirnya justru mengejar agama itu ya. Karena agama itu adalah musuh paling besar masyarakat yang membuat masyarakat itu tidak berdaya. Cara pandangnya kayak gitu sosiologi. Kira-kira atmosfer berpikirnya kayak gitu. Sehingga tidak heran bahwa di barat khususnya menjadi sosiolog itu berarti sama dengan menjadi ateis. Hampir mirip-mirip karena orang-orang sosiologi itu memang memusuhi agama karena dulu-dulunya sejarah lahirnya sosiologi di Eropa itu gara-gara gereja itu berkolaborasi dengan istana ya, dengan kerajaan untuk membuat masyarakat sengsara ya. Maka kemudian masyarakat berinisiatif untuk membuat agama baru, agama sipil namanya sosiologi untuk mengalahkan agama gereja ini karena gereja ini dimanipulasi oleh para pastornya, para pendetanya untuk mengeruk keuntungan bagi mereka sendiri. Jadi akibatnya muncul. Jadi sosiologi itu sebuah pemberontakan sebetulnya.
Sebuah pemberontakan dari hasil akibat dari berkolaborasinya gereja dengan negara untuk menyengsarakan masyarakat. Makanya orang sosiolog biasanya anti negara, anti agama itu ada kan, kamu bisa ngerasain tuh kalau ada sosiolog ngomong kayaknya nyinyir banget ini orang kepada negara, nyinyir banget kepada agama, ya itu bawaan dari ilmunya. Memang sosiologi itu mengajak orang untuk kritis, untuk mengajak orang rungsing gitu ya. Tidak heran kadang-kadang mahasiswa sosiologi itu jadi korban itu. Ada mahasiswa semester 1 ya baru 2 lembar baca mak, usahanya udah demo dia. Revolusi, revolusi. Baru 2 halaman tuh baca Karl Marx udah teriak-teriak revolusi. Itu kemakan sama teori namanya. Ya nggak apa-apa namanya hidup kan. Kadang-kadang kita lucu aja nih kok. Ini orang baru 2 hari belajar Karl Marx udah keracunan gitu. Revolusi juga kamu lihat nanti kalau udah lurik. Kadang-kadang presiden mahasiswanya ngajak revolusi, mahasiswa itu kadang-kadang gitu. Ya nggak apa-apa, itu namanya hidup. Namanya hidup, mungkin mahasiswa juga sedang mencari jati diri ya. Ya nggak apa-apa, itulah namanya dinamika kampus. Tapi kalau ada kelompok mahasiswa demo revolusi, pasti itu dia berangkatnya dari wawasan Marxian ya. Jadi dia menggunakan teori Marx untuk menjadi dasar dari cara mereka untuk menentang kampus. Jadi karena kampus itu dilihat sebagai kuasa hegemonik, mirip-mirip negara ya. Jadi dia anti negara, dia anti kampus. Intinya tuh anti tatanan ya. Apalagi sosiologi baru sekarang ini memang sosiologi anti tatanan. Jadi sosiologi yang sekarang berkembang itu adalah sosiologi anti sosiologi, karena sosiologi klasik yang dulu tuh perlu kepada tatanan ya. Karl Marx, Durkheim, Weber itu walaupun mereka kritis tapi mereka membela tatanan, karena kalau nggak ada tatanan masyarakat tuh bubar. Tapi kalau sosiologi baru, terutama yang digagas mulai dari Prancis itu sosiologinya tuh anti sosiologi. Jadi ide pokok sosiologi sekarang itu kan anarkisme. Pokoknya nggak percaya sama siapa-siapa. Mulai dari Nietzsche itu ya, Nietzsche itu pendekatannya kayak gitu, sehingga kamu harus hati-hati belajar sosiologi, jangan terlalu hanyut supaya kepalanya nggak teyeng ya, nggak miring-miring gitu, nanti kepalanya miring-miring sendiri, sinting sendiri, padahal dunia kita pikir atau enggak ya begini-begini aja dunia. Jadi jangan serius-serius banget mikir dunia ya. Kita tuh ada atau enggak, dunia itu ya kayak gini ini kejadiannya. Jadi belajar boleh, serius boleh, tapi tetap jaga diri supaya nggak dikendalikan oleh sosiologi ya. Bagaimanapun sosiologi ini hanya ilmu, dan kitalah yang menjadi aktor untuk bagaimana menggunakan sosiologi ini untuk menata kehidupan kita sendiri dan kehidupan di sekitar masyarakat kita. Bukan kita menjadi korban dari sosiologi ya. Sebab memang kalau nggak hati-hati, mahasiswa sosiologi yang betul-betul, terutama yang serius ya, itu betul-betul bisa puyeng kepalanya membaca wacana-wacana teori yang berkembang dari sosiologi. Untungnya rata-rata mahasiswa itu nggak serius belajar sosiologi, jadi nggak ada yang sinting ya. Kelihatan sehat-sehat semua. Kenapa? Ya baca teori kan setengah hati, makanya dia nggak masuk ke hati kan, hanya setengah hati. Jadi alhamdulillah itu hikmahnya ya. Hikmahnya nggak serius belajar tuh ternyata kita aman dari patologinya sosiologi. Kalau serius stay yang benar loh. Jadi kalau serius sosiologi kamu harus imbangi dengan membaca Quran banyak-banyak supaya imanmu nggak hilang, supaya ketentraman batinmu ya tetap. Kalau nggak kamu nanti gundah gulana nanti, atau melihat dunianya salah semua, kamu menjadi protes. Ya kalau di kampus protes di kampus, nanti di rumah dia protes kepada ayahnya, kepada ibunya, karena dilihat ayahnya ini simbol dari kuasa laki-laki yang menjajah perempuan, misalnya kayak gitu kan, ada wacana-wacana yang anti kekuasaan itu kan bisa aja nih, saya ini dijajah di rumah, jadi saya nggak merasa nyaman, misalnya kayak gitu. Bukannya tidak mungkin ya, memang selalu begitu, apalagi kalau usianya lagi muda-muda gitu. Semangat revolusioner itu cocok. Kita tahu bahwa biasanya penggerak dari
gerakan-gerakan mahasiswa itu memang datangnya dari ilmu-ilmu sosial. Kalau nggak dari filsafat ya sosiologi, biasanya coba aja di UGM juga gitu, di UIN juga. Saya rasa begitu. Jadi orang-orang yang belajar sosiologi itu memang dia diasah otaknya untuk kritis. Ketika orang berbicara sosiologi agama, di sini agama bukan untuk dimuliakan dalam sosiologi. Justru agama itu dikritisi keberadaannya dalam sosiologi agama. Jadi sosiologi agama itu malah menyelidiki agama supaya agama itu enggak merusak, ya, enggak, daya rusaknya itu enggak, supaya enggak menjadi patologi bagi kehidupan masyarakat. Jadi sosiologi agama itu sebetulnya malah sosiologi anti agama sebenarnya. Intisari dari sosiologi agama itu justru spiritnya itu sosiologi anti agama karena dia nyinyir kepada agama, bukan sosiologi pro agama. Itu mengapa gereja Katolik itu begitu serius mendidik para pastornya untuk belajar sosiologi supaya mereka bisa mengawasi institusi gereja itu agar tidak terjerembab menjadi gereja yang salah di masa lalu, karena di masa lalu gereja itu kan disalahgunakan oleh para pastor. Sehingga pastor sekarang itu pinter-pinter sosiologi. Kenapa? Supaya gereja itu nggak mengulangi salah yang sama di masa lampau. Jadi mereka mempelajari sosiologi itu untuk obat, supaya patologinya agama itu tidak menyebabkan Katolik itu hancur, gereja Katolik hancur. Maka tidak heran kamu lihat komunitas-komunitas Katolik itu kan keren-keren itu. Kalau bikin perguruan tinggi ya serius, bikin sekolah ya serius. Coba kamu jalan-jalan ke Sanata Dharma, bersihnya minta ampun. Ya itu saya rasa kekuatan dari agama Katolik karena di sana sudah ada antivirusnya, namanya sosiologi. Karena namanya pastor itu kan pinter-pinter ya kalau ilmu sosial. Kamu lihat aja buku-buku sosiologi, buku-buku filsafat rata-rata yang nulis pastor itu, terutama yang terbitan Canisius atau Gramedia itu para pastor semua itu yang ahli-ahli sosiologi. Jadi hebatnya komunitas Katolik, disiplin yang ilmu yang anti agama itu justru dijadikan kurikulum mereka untuk membangun gereja yang sehat, yang pro kepada keadilan. Nah ini yang belum ada dalam masyarakat Islam, karena masyarakat Islam itu kayaknya nggak butuh sosiologi, sehingga masjid-masjid itu berkembang itu pakai common sense ya, nggak metodologi, nggak sistematik ya, gerakan-gerakan Islamisasi itu nggak sistematik karena nggak ada kerangka teori yang dipasang untuk membuat Islamisasi yang terstruktur sebagaimana yang dilakukan oleh gereja-gereja Katolik. Kalau gereja Katolik itu kalau dia menyebarkan kekristenan itu kan sekali itu akademik ya, ada langkah-langkahnya, dia pakai survei, pakai statistik macam-macam. Jadi nggak main-main kalau mereka tuh mau mengkatolikan orang. Walaupun sekarang gerakan katolikisasi itu ya melemah karena sekarang kan relatif komposisi penduduk agama itu sudah stabil ya. Tidak ada lagi gelombang-gelombang orang pindah agama. Tetapi pada masa penjajahan sudah jelas bahwa gereja-gereja Katolik dan Protestan di masa lalu itu dekat sekali hubungannya dengan antropologi dan sosiologi. Bahkan antropologi dan sosiologi ini lebih manjur dibandingkan kekuatan militer ketika menaklukkan negara jajahan. Kita lihat Aceh itu, kalau diserang secara militer, Belanda nggak bisa menjajah Aceh. Aceh itu bisa dijajah setelah ada Senok Hordronya itu. Dan itu kan antropolog, sosiolog. Setelah antropolog masuk, akhirnya Aceh kalah. Berarti kekuatan ilmu itu luar biasa ya, kekuatan sains ya. Lebih hebat dampaknya dibandingkan pakai senjata. Karena orang Aceh itu diajak perang ya ganti nyerang. Makanya sekian ratus tahun orang Belanda tuh kewalahan menghadapi Aceh. Karena satu-satunya wilayah nggak pernah terjajah itu baru menjelang akhir aja bisa ditaklukkan Aceh. Satu-satunya wilayah nggak bisa ditaklukkan itu hanya Aceh. Dan bisa ditaklukkan setelah hukum-hukum sosiologi tentang Aceh itu mereka kuasai. Karena seorang gurunya kemudian membuat buku judulnya Acehers ya.
orang Aceh 2 jilid tebel-tebel. Itu kan laporan antropologi sosiologi tentang masyarakat Aceh. Sehingga pemimpin-pemimpin Hindia Belanda punya data yang tepat untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan orang Aceh dan akhirnya mereka bisa menaklukkan Aceh. Jadi yang menaklukkan Aceh itu sosiologi, bukan militer. Nah, ini yang kekuatan sosiologi yang kayak gini ini yang belum disadari oleh masyarakat agama Islam ya. Bahkan ada kesan sosiologi itu seperti dimusuhi ya, atau filsafat ya, sosiologi dan Indo. Sosiologi dan filsafat itu di komunitas Islam tertentu tuh kayak dimusuhi, dianggap sebagai ilmu barat. Jadi mereka nggak mau belajar ilmu barat karena dianggap ini ilmunya orang kafir gitu. Padahal sebenarnya kalau ilmu kan netral-netral aja. Yang penting kita nggak dikendalikan oleh sosiologi kan aman. Yang penting kita menguasai hukum sosiologi tanpa kemudian kita kerasukan dari ideologi sosiologi, karena sosiologi itu mengandung ideologi memang. Ya, ideologinya anti ketuhanan. Asal kita tahu bahayanya sosiologi, ya kita makan sosiologi kan aman. Kayak orang Jepang tuh. Orang Jepang itu pinter masak ikan, apa namanya? Ikan yang kalau dimakan tuh beracun. Jadi saya kan dari daerah pantai di Bangka. Ikan apa mungkin adik-adik tahu? Ikan tuh kalau kita pancing, kalau kena dia langsung menggelembung. Ikan apa namanya? Itu ikan racun itu, banyak racunnya. Ada yang tahu nggak? Buntal, Pak, buntal. Nah, ikan buntal ya. Orang Jepang itu paling pintar makan ikan buntal. Padahal itu kan racun. Dan itu katanya masakan yang terenak. Ikan terenak tuh ya ikan buntal itu. Nah, bagaimana orang Jepang kok bisa makan racun? Ya karena dia ngerti di mana racunnya kan. Malah disantap akhirnya. Begitu juga sosiologi. Sosiologi itu ada racunnya. Kalau nyembelihnya nggak benar-benar, kita keracunan nanti makan sosiologi. Makanya dikuasai sosiologi itu sebagaimana orang Jepang menguasai buntal. Gitu. Kalau sudah di hukum-hukum mengenai perbuntalan ini dikuasai, kan enak sekali itu, tinggal dipotong sini, potong situ. Itu kan gitu. Itu kira-kira begitu ya, betul tuh. Ikan buntal saya kan rumahnya nggak terlalu jauh dari pantai. Kadang-kadang mancing tuh ya, kadang-kadang jengkel kan. Payah-payah nunggu ikan yang dapat ikan buntal. Dan namanya mata pancing, kalau udah kemakan buntal itu nggak mau lagi ikan lain. Jadi buntal ini kayaknya ada aromanya apa gitu. Ikan-ikan lain pada nggak mau. Padahal ikannya cantik sebetulnya. Ada warna-warni gitu. Tapi itu tadi, ya kalau, dan dia punya kuping ya. Dan buntal tuh kayak orang, kupingnya tuh kayak manusia, ya, itu kupingnya. Jadi itu ya, mungkin analogi yang tepat terhadap sosiologi itu mirip-mirip ikan buntal. Beracun. Jadi kamu masuk sosiologi ini risikonya tinggi, bisa keracunan. Tetapi asal kamu bisa mengelola racunnya, sosiologi itu sangat memberi manfaat. Sudah dibuktikan oleh komunitas-komunitas Katolik, sudah terbukti. Karena sifatnya Katolik ini kan dia apa ya? Nggak kayak Protestan ya. Protestan itu kan model-modelnya apa, fundamentalis ya model. Kalau di Islam tuh Protestan mirip-mirip Muhammadiyah. Kalau Katolik itu mirip-mirip NU. Jadi kelompok-kelompok yang pro tradisi itu umumnya bisa lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Jadi kamu bisa lihat di masyarakat Islam, komunitas NU biasanya lebih terbuka terhadap ilmu sosial dibandingkan komunitas modernis atau Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu kurang senang dengan sosiologi itu karena ya itulah cara pandang modernisme ya. Tapi kalau orang NU, anak-anak muda NU tuh kayaknya kalau dikasih sosiologi senang banget ya. Makanya anak-anak NU tuh kadang-kadang pinter-pinter itu. Kamu lihat aja sekarang kan wacana keilmuan itu memang dipegang oleh anak-anak muda NU itu karena ya apa namanya, hasrat mereka yang besar untuk belajar ilmu sosial sangat tinggi. Dan akhirnya jadi ilmuwan yang kuat karena udah kitab kuningnya kuat, ditambah lagi dengan ilmu baratnya tinggi ya. Mungkin karena ada idola ya namanya Gus Dur. Karena Gus Dur itu kan anak kiai ya.
anak kiai, cucunya kiai, ya sudah tentu pinter agama, namanya juga Gus. Nah, tapi Gus Dur itu kan bukan hanya ilmu kitab kuning yang dipelajari, dia juga belajar musik, dia belajar sosiologi, dia nulis filsafat. Nah, itu rupanya jadi idola bagi anak-anak muda NU, sehingga anak-anak muda NU sekarang itu mungkin nggak terlalu sulit ya mencari patron untuk melihat sosiologi itu atau ilmu sosial pada umumnya sebagai ikan buntal yang bisa ditaklukkan gitu. Itu kalau orang Muhammadiyah nggak terlalu berani makan ikan buntal, takut keracunan karena itu ilmu barat, ilmu orang kafir yang menurut pemahaman Muhammadiyah lama, saya nggak tahu ya, mudah-mudahan udah agak modern Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah itu agak tertutup sebetulnya. Itu memang agak unik ya, modernisme itu malah agak tertutup dari wacana-wacana akademik. Ya mirip-mirip Protestan, orang Protestan juga nggak terlalu populer sosiologi. Tetapi di kalangan Katolik kamu bisa saksikan dan kamu bisa lihat ya, publikasi-publikasi dalam filsafat, sosiologi dan seterusnya itu dikuasai oleh para romo-romo, ya, pastor-pastor. Kamu bisa nyebut siapa banyak nama itu. Kalau ada seminar mesti romo, dan memang mereka cantik sekali ya dalam hal melihat sosiologi itu sebagai hal yang positif untuk membangun kekatolikan itu supaya wacana keagamaan Katolik itu selalu membela kepada rakyat. Bahkan di di Amerika Selatan, teologi pembebasan itu memang justru diinspirasi oleh ajaran Katolik. Jadi gereja itu malah menjadi tempat di mana rakyat itu berjuang melawan kekuasaan yang absolut ya. Jadi di sana ada istilah teologi pembebasan. Itu kan ada, malah udah muncul studi khusus tentang teologi pembebasan, di mana teologi ini aslinya adalah ajaran Katolik dicampur dengan Marxisme. Jadinya teologi pembebasan itu menarik. Dan itu sudah banyak kajiannya, kalau ada tertarik dengan wacana kayak itu tuh luas. Sehingga ya kalau punya minat saya rasa masih banyak bagian-bagian dari sosiologi agama yang adik-adik bisa lanjutkan untuk belajar. Oke, mungkin masih ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada saya tutup ya. Jadi saya ulangi lagi, kita ulas minggu depan, dan ini adalah minggu terakhir kita kuliah, ini minggu ke-13, tapi sudah saya tutup, dan mudah-mudahan apa yang kita peroleh dalam kuliah ini yang terbatas ini tidak berguna untuk kita, dan apabila misalnya dalam kuliah ini saya ada kekurangan, ada kesalahan, saya minta maaf kepada adik-adik. Demikian juga pastinya kalau andai kata adik-adik punya salah, juga demikian kita saling memaafkan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi adik-adik untuk mengikuti kuliah ini, dan sampaikan salam saya untuk keluarga Anda di rumah ya. Di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.